Halo Mas Hilman. Aduh. Ah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang tua Eh, satu ini gaptek. dari tadi kita ngurus ini ya Romo. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Romo. Pripun kabarnya Romo? Sehat-sehat, Alhamdulillah. Semoga Alhamdulillah. semuanya juga sehat yang di sini ya. Amin amin. Ya, Semoga yang puasa juga bisa sampai selesai lanjut 30 hari. ya. Ini sudah siap dengan Eh, bukanya. Ngabuburit kan besok wah diteruskan dengan buka. iya ini kita ngabuburit via online dulu. Abis ini baru offline Romo. Gitu ya. Cari menu berbuka puasa. Baik, karena tadi juga sempat waktunya agak kemakan sedikit ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berkah dalam Romo. Berkah Eh, dalam. Pada sore hari ini kita mengadakan ngabuburit bersama Gus Durian Semarang. Dengan kali ini kita bersama Romo Budi, salah seorang pemuka pemimpin umat Katolik yang merangkul semua golongan. Beliau juga nggak sebatas bermusik ya Romo, tapi juga suka menulis dan aktif untuk menyuarakan keberagaman serta mengeratkan persaudaraan. Juga ada fokus di isu lingkungan juga ya Romo. Iya, Menarik ini. isu-isu yang bisa dikerjakan. Kalau kata di Net TV itu tadi saya lihat itu beliau ini Romo Budi ini seorang figur sejuk, sang pastor toleransi, judul utamanya. Amin. Insya Allah. Amin amin. Nah, sebelum mengarah ke tema utama yang disuguhkan oleh admin Gus Durian Semarang, sebenarnya ini kerjaannya Mas Faza Romo. Oh ya, Iya, yang usul itu beliau. Cuma karena mungkin sinyal di sana agak sulit, jadi saya yang jadi host untuk pertama kali ini. Nah, hmm, sebelum mengarah ke tema utama, yakni menjadi pribadi yang penuh kasih, saya penasaran Romo. Saya juga agak lupa. Dulu pernah dengar bahwa Romo itu pernah berkata bahwa saksofon itu filosofi saksofon dan keberagaman itu tidak bisa dipisahkan ya Romo. Eh, jadi mungkin bisa diceritakan sedikit sih apa sih filosofi saksofon yang biasa Romo mainkan gitu. iya itu pertama kali saya jelaskan itu kan memang di net Jateng ya, nanti di Jateng kemudian di Pak ITV, karena ya ditanya kok Romo kenapa suka main saksofon. Saya bilang saksofon itu alat musik yang menjadi representasi untuk keberagaman, karena anggota saksofon itu kan macam-macam ya. Dari yang paling kecil ada 5 unsur, atau ini saya ambil saja saksofonnya, saya ambil supaya Iya, jelas menerangkan. sekalian Romo. Ngapun tentang repot. Sepertinya cukup menarik ya, sangat menarik pembahasan kita pada sore hari ini. Iya, ini saksofon ya. Woi, Ini langsung dijelasin gitu. namanya saksofon alto. Nah, Saksofon apa ini Romo? alto,
Saxophone Auto. ada macam-macam ya, ada sopran, ada tenor, ada alto, ada bariton, ada bass ya. Ya sesuai dengan SABB. Dan sopran itu ada dua, yang panjang dan kemudian yang lengkung itu namanya baby. Baby saxophone itu sebenarnya sopran. Nah, setiap saxophone itu apapun jenisnya mempunyai unsur-unsur ini. Ini yang disebut dengan eh, yang utama yang mouthpiece-nya ya. Terdiri dari satu warna hitam, kemudian lingkaran warna keemasan, lalu di sini ada kuning, dua ini untuk mengikat ya supaya tidak lepas. Ini ada yang terbuat dari bambu. Nah ini kalau terpisah-pisah nggak akan menimbulkan bunyi ya kalau ditiup. Ini harus Oh, disatukan dulu. Unsur-unsur ini bersatu, kemudian dihembusi dengan nafas. Nafas itu ya nafas oh yang dalam nafas. bahasa Arab, dalam bahasa Ibrani artinya sama ya, nafas ya, roh ya, ruah gitu ya. Nah ini bunyi, tapi bunyinya nggak enak kalau hanya begini. Nah bunyi ini membutuhkan yang lain. Nah ini yang gede ini gede, barangnya gede, panjang, tetapi tidak akan bunyi kalau ditiup, nggak bunyi. Dia membutuhkan yang kecil. Nah, sinergi yang besar dan kecil ini begitu disambung, nah, lalu akan menimbulkan suara kalau ditiup dengan nada tertentu. Ya. Tuh, Eh, itu. berarti nggak Maka bisa semisal keberagaman, berdiri sendiri itu nggak bisa ya Romo? kenapa? Semisal memainkannya satu-satu gitu, alat yang kecil sendiri terus yang besar sendiri itu nggak bisa Nggak ya, bisa. harus ada Dia persatuan. harus bersatu. Maka filosofi yang paling penting di sini adalah persatuan semua pihak, semua unsur, dan persatuan itu akan membawa nada yang indah, harmoni. Nah, persis itu yang dicita-citakan Gus Dur, ya, hidup yang harmoni. Dengan siapa Oh, saja, dengan semua orang. Salah satu aspek penting yang selalu diajarkan Gus Dur waktu itu ya itu harmoni ini. Jadi harmoni itu bahkan tidak menolak siapapun atas dasar kemanusiaan. Maka di sihir eh, tanpa waton tadi kan juga begitu. Ya, kita harus positif pada siapapun, tidak boleh suudon, ya, harusnya kusnuzon gitu ya. Jadi yang positif-positif husnuzon nih. itu gue sampai. Iya, Di matur balik suwun Romo. saksofon itu memang Nah, ada maknanya. siap. Nah, ini kita baru mulai ke materi ya. Tadi sedikit prolog terkait saksofon dan keberagaman dalam beragama. Nah, menurut Romo itu soal menjadi pribadi yang penuh kasih dalam istilah Katolik mungkin Romo. Eh, Hmm. Kira-kira bisa sedikit dijelaskan terkait hal itu Romo? Ya, sebetulnya kalau kata kasih sendiri ya, cinta kasih, kasih sayang, itu kan universal. Semua agama itu mempunyai ya, aspek kasih itu. Meskipun kadang-kadang orang tergantung bagaimana memahami, mengerti,
kata kasih sayang, lengkapnya kan begitu, atau cinta kasih, kasih sayang. Itu aspek yang sangat natural, kemanusiaan. Semua orang pasti membutuhkan kasih sayang, dan kita ini ada di dunia karena buah kasih sayang. Kasih sayang orang tua, kasih sayang dari Sang Pencipta, membuat kita ada. Maka keberadaan kita yang karena kasih itu diperkembangkan melalui berbagai macam aspek dalam kehidupan ini. Sehingga kasih itu tidak hanya bersifat personal, ya, tidak hanya antar pribadi. Kasih itu juga menyangkut kehidupan sosial, maka ada yang disebut kasih sosial. Jadi kasih sosial itu kasih yang melibatkan semua unsur dalam kehidupan ini. Dan tindakan kasih itu tidak hanya diucapkan, tetapi juga diwujudkan di dalam suatu tindakan. Nah, kalau dalam hal ini, saya sangat tertarik bahwa apa yang dikatakan sebagai kasih sosial itu konkret, ya, memberi makan pada yang lapar, memberi minum pada yang haus, memberi pakaian pada yang telanjang. Dan itu tidak hanya Katolik, Islam pun juga mengajarkan itu, ya. Kan ada di surat di hadis di Al-Quran, surat Al-Baqarah itu yang mengajarkan itu. Kalau kamu melihat orang yang di bawah kolong jembatan, lalu kamu beri makan, kamu beri minum, yang sakit kamu kunjungi, nah itulah kasih sosial. Sehingga kasih sosial itu menyangkut pada aspek siapa saja, semua orang, apapun agama dan kepercayaan. Di Katolik, di masa Prapaskah, bulan Ramadannya Katolik itu kan disebut masa Paskah, masa Prapaskah. Pada masa Prapaskah, apa yang dibuat? Ya, kita melakukan yang disebut aksi puasa pembangunan. Apa yang buah-buah dari pantang dan puasa itu menjadi berkat bagi sesama. Kalau dalam tradisi teman-teman Islam itu ya ada amal, ada zakat yang kita berikan pada mereka yang membutuhkan perhatian. Disitulah kasih sosial dibangun. Nah, berarti dalam semua agama juga ada istilah cinta kasih, Romo, tidak sebatas pada Katolik maupun Islam, ya. Semua agama. Kalau dalam Islam mungkin kan ada istilah soleh ritual, soleh sosial gitu. Istilah soleh. Iya, betul. Kesalehan yang sifatnya ritual itu bisa dibuat secara personal, pribadi-pribadi. Tapi yang pribadi ini bisa dikerjakan bersama menjadi kasih sosial. Nah, sekarang Romo terkait dengan kaitannya dengan cinta kasih dan lingkungan hidup, Romo. Kalau tidak salah, disertasi Romo juga soal lingkungan hidup, apa pripun itu? Masa begini tahu aja. Ya, kebetulan memang saat ini saya sedang mengerjakan disertasi saya. Ya, sumbernya adalah inspirasinya itu sebetulnya seruan dari Paus Fransiskus dalam satu ensiklik namanya Enciklik Laudato Si, yang menyerukan, mengajarkan agar di tengah-tengah krisis ekologi yang terjadi ini kita bekerja sama dengan semua orang untuk merawat bumi. Nah, seruan yang disampaikan pada 2015 tanggal 24 Mei, kemudian di launching tanggal 18 Juni 2015, pas hari pertama bulan Ramadan tahun 2015. Nah, itu seruan disampaikan. Seruan ini menurut saya menegaskan apa yang pernah diajarkan oleh seorang metafisikawan, ya. Beliau, ya, bagi saya seorang sufi, metafisikawan, filsuf, cendekiawan Muslim.
yang bernama Sayyid Hussein Nasr. Sayyid Hussein Nasr itu tahun 65. Beliau sudah menyerukan begini. Jadi seruan beliau mengatakan bumi ini berdarah dan manusia karena ulahnya yang merusak bumi membuat bumi dan surga itu terpisah. Jadi maka ada surga dunia di atas bumi ini. Sayyid Hussein Nasr itu sudah mengatakan itu pada tahun itu, dan dalam ceramah-ceramahnya yang kemudian dibukukan pada tahun 90-an, buku itu terbit, The Nature of Religion dan The Nature of God, semacam itulah. Nah, ada sejumlah buku yang beliau tulis, tapi kumpulan ceramah-ceramah ini ada kalimat yang bagi saya sangat penting. Bumi ini berdarah dan menangis, maka perlu dikasihi. Kita di bahasa Indonesia itu punya ungkapan yang bagus. Bumi ini ibu pertiwi kita. Bahkan ibu pertiwi yang mengasuh, yang merawat, yang menumbuhkan hasil bumi untuk kebutuhan manusia. Maka manusia wajib hukumnya mengasihi bumi juga, jangan merusak. Nah, itu kurang lebih intinya di sini. Kasih ekologis namanya. Maka kalau saya mengatakan salam peradaban kasih ekologis, itu artinya itu gitu ya. Kita diajak untuk mencintai alam semesta dan bumi dan seisinya. Menarik ya, terkait tadi wacana dari mulai kasih soleh ritual, soleh sosial, dan kasih ekologis. Sebelumnya barangkali ada kawan-kawan yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung tulis di komentar aja ya, karena kita juga ini paling sampai jam 5:30 terus persiapan buka. Nah Romo, gini Mas Safik, yeah. Saya bacakan ya, ada hadits loh, hadits Qudsi. Dalam hadits Qudsi 18 itu diriwayatkan dari Abu Hurairah. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla kelak di hari kiamat akan berfirman, wahai anak cucu Adam, aku sakit dan kamu tidak menjengukku. Ada yang berkata, wahai Tuhanku, bagaimana kami menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah berfirman, tidakkah engkau tahu sesungguhnya hambaku yang bernama Fulan sakit dan kamu tidak menjenguknya? Nah, itu kalimat-kalimatnya bagus. Saya suka membaca hadits Qudsi ya, hadits Qudsi 18. Itu saya hubungkan dengan Injil Matius bab 25. Nabi saya, Kanjeng Nabi Isa Al-Masih alaihi wasallam, itu sudah bersabda begitu jauh hari sebelum hadits Qudsi kita terima. Saya menduga ya, moga-moga, sorry ada helikopter lewat ini, sedang disidak ini. Suara helikopter masuk ya, terbangan ya, di atas kepala saya, karena di atas bukit rumah saya. Nah, jadi Nabi Isa Al-Masih itu sudah bersabda, kalau ada orang sakit kamu tidak menjenguk, ada orang lapar kamu tidak memberi makan, ada orang haus tidak memberi minum, ada orang telanjang tidak kau beri pakaian, ada orang yang di penjara tidak kamu kunjungi. Ketika aku sakit, ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku telanjang, ketika aku menjadi orang asing, ketika aku di penjara, kamu tidak buat apa-apa. Lalu juga bertanya, lu kapan kami melihat engkau sakit, engkau haus, engkau lapar, engkau telanjang, engkau jadi orang asing, engkau di penjara? Dan dikatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaramu yang paling hina ini, itu kamu lakukan untuk aku. Sehingga
sekecil apapun kasih kita kepada sesama kita yang paling hina, itu kita lakukan untuk Tuhan yang Maha Esa, Allah semesta alam. Ya, tadi hadits qudsi 18 mengatakan itu sama. Maka kasih personal, kasih sosial itu sama, semua agama mempunyai. Itu Iya Romo. Eh, tak kira cukup jelas ya pemaparan dari Romo Budi terkait hal itu. Nah sekarang kita mengarah ke Romo kan mengidolakan sosok Gus Dur gitu Romo. Nah apa sih yang menurut Romo bisa ambil dari sosok Gus Dur ini gitu? Bisa dikaitkan dengan tadi lebih menarik ke isu lingkungan sebenarnya kalau aku. ya Atau silakan. gini, yang menarik dari pribadi beliau adalah kasihnya kepada semua orang atas dasar kemanusiaan. Jadi kemanusiaan itu satu, itu kalau yang dikatakan oleh seorang pahlawan nasional yang kebetulan orang Katolik dan istimewanya beliau seorang uskup yang makamnya ada di Taman Makam Pahlawan di Jalan Pahlawan di Semarang ini, Monsinyur Albertus Studio Pranoto. Kan beliau mengatakan kemanusiaan itu satu. Ya, cinta untuk bangsa, cinta untuk kemanusiaan, cinta kita untuk agama-agama kita masing-masing. Ya. Maka 100% nasionalis, 100% religius. Apapun agamanya. Kalau Katolik ya 100% nasionalis, 100% Katolik. Yang Islam ya 100% nasionalis, 100% Islam. Dan seterusnya, Hindu, Buddha, Konghucu, agama dan kepercayaan apapun. Itu kasih kebangsaan. Nah, Gus Dur sangat dekat dengan perjuangan itu. Ya. Cintanya pada bangsa ini, cintanya pada kemanusiaan, cintanya kepada kesemestaan, lingkungan, itu sangat jelas beliau ajarkan. Dalam satu dialog dengan Takashi Ikeda, misalnya Gus Dur bilang, kalau kita merusak alam semesta ini, kita juga merusak kemanusiaan dan merusak relasi kita dengan Allah Sang Pencipta. Jadi itu menarik. Maka saya punya kenangan indah ketika sebelum pandemi yang lalu saya bersama dengan teman-teman Gus Durial di Solo, ya, dari Pondok Pesantren Al-Munayat di Solo. Al-Muayyad. Al-Muayyad ya, sorry, Al-Muayyad di Solo dengan sahabat-sahabat saya di sana. Saya kan ziarah makam itu habis acara Hall Gus Dur yang ke-9 waktu itu. 9. Kemudian kita berangkat nih ke makam. Sampai di makam, saya doa di dekat di pusara Gus Dur itu. Sambil ngelus-elus giok yang gede banget itu ya. Bukan gioknya yang selus-elus, tapi spirit yang ditulis di situ. Di sini dimakamkan seorang bapak pluralis. Lalu kan di makam itu ada juga banyak batu-batu putih itu ya, yang ditaburkan di sekeliling itu. Saya itu ya tergoda waktu itu. Aku sudah bilang ke Gus Dur, sama Gus, aku minta batunya ya, nanti mau tak gambarin, mau tak lukis wajah Gus Dur. Ada temanku yang bisa melakukannya lebih baik daripada aku. Saya ambil, tapi aku nggak berani. Begitu sampai di Semarang, aku baru getun. Nah apa ya? Lalu saya WA Gus Iput yang di Jombang. Gus, tolong disampaikan juru kuncinya Gus. Aku kemarin pengen ambil batu tapi nggak berani. Aku ziarah masuk malah mengambil, sebenarnya ngalah berkah gitu ya. Lalu malah dijawab begini, Romo mau tak titikkan gioknya itu? Loh bukan gioknya. Yang di atas makam itu, batu putih-putih itu loh. Loh, buat apa Romo? Mau tak lukis? Lalu jadinya ini. Wah, Oh malah. siapa yang punya? Ini batu ini dari makamnya Gus Dur. Ya.
wajahnya Gus Dur ada di sini. Tak lukis jadi cincin, tak pakai. Jadi itu salah satu bentuk wangking saya itu ya mengagumi sosok Gus Dur yang sedemikian rupa ya dengan perjuangan-perjuangannya. Memang Gus Dur bukan segala-galanya. Gus Dur sosok yang hebat, tetapi juga beliau sosok yang sangat manusiawi. Justru karena kemanusiawian Gus Dur ini, maka Gus Dur bisa dekat dengan siapapun. Itu yang istimewa dari beliau. Maka teman-teman Gus Durian itu saya ajak untuk mengambil spirit itu, menghormati kemanusiaan, kerukunan, persaudaraan, menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup. Maka saya ingat itu tanggalnya tanggal 17 Februari tahun 2010, 49 hari sesudah Gus Dur wafat, saya bersama dengan teman-teman di Taman Budaya Raden Saleh Semarang sana itu membacakan, saya bacakan deklarasi. Waktu itu non sewu Gus Durian belum ada. Ya, belum ada. Jadi saya bacakan ada Mbak Alisa Wahid sebagai putri sulung Gus Dur, ada waktu itu juga ada Gus Umar ya adik beliau yang hadir di sana. Saya masih menyimpan foto-fotonya itu. Tanggal 17 Februari 2010 saya bacakan deklarasi kami siap untuk melanjutkan semangat Gus Dur waktu itu. Nah baru kemudian gagasan tentang Gus Durian mulai. Nah, Pak Alisa Wahid sangat berjasa dalam hal ini. Beliau juga berkeliling dari kota ke kota untuk menggagas ini. Dulu saya kalau ketemu Mbak Alisa Wahid itu di Blue Lotus kopi itu sambil ngopi di pojokan itu ya, di perapatan itu kan seberang ada rumah makan Padang, rumah makan Bundo ya. Tapi ya itu meskipun rumah makan Bundo, kita kalau ke sana kan tetap bayar. Itu bohong itu kalau rumah makan Bundo. Rumah makan Bundo kan artinya rumah makan ibu. Baru makan di rumah makan ibu kok bayar gitu. Tetap bayar. Tetap bayar. Namanya juga jajan ya. Nah di seberangnya itu ada Blue Lotus Coffee ya. Kita sambil ngobrol di situ. Lalu kita lanjutkan lagi pada waktu itu di GMKA, Gua Maria Kerep Ambarawa, weekend. Itu teman-teman kurang lebih representasi sejawa. Ya, sejawa itu kumpul di situ. Malam itu kita diskusi sangat mendalam sampai pagi dan muncullah gagasan tadi. Jadi 9 gagasan pokok Gus Dur itu dirumuskan dan kemudian dikembangkan karena untuk mendalami Gus Dur spirit beliau itu sangat kaya. Jadi butuh 1 juta orang saya bilang begitu. Hanya 1 orang tidak mungkin, 100 orang tidak mungkin, 1000 orang, 1 juta itu baru kurang lebih bisa representasi spirit Gus Dur, kasih sayang itu Mas Safek. Kebetulan saya menjadi saksi sejarah ya, saksi awal terbentuknya Gus Durian ya Romo, 2010-2011 nanti. Betul, jadi tahun 2010 itulah tanggal 17 Februari saya membaca deklarasi. Saya ingat persis ya, karena apa? 3 hari sesudah saya ulang tahun. Waktu itu kan saya di Semarang, memang sudah di Semarang. Tapi sehari sebelumnya kan saya ada acara di Jakarta. Dalam perjalanan Jakarta ke Semarang itu saya satu pesawat dengan Gus Umar. Jadi satu pesawat dengan beliau. Lalu kita ngobrol. Nanti Romo yang di sana, iya dengan teman-teman, dengan mengapa 49 hari ke-49 ya kita
mengambil spirit teman-teman Konghucu, ya teman-teman Konghucu dan teman-teman etnis Tionghoa. Itu kan kalau memulai dari hari meninggalnya seseorang, itu ada, kalau orang Jawa kan 40 hari. Nah ini 49, hari ke-49. Ibadahnya secara Konghucu dipimpin oleh seorang rohaniwan Konghucu dari Solo waktu itu. Acaranya di sana, di Taman Budaya Raden Saleh. Dan melibatkan teman-teman lintas agama, mulai dari anak-anak, remaja, orang muda, sampai dewasa. Ibu-ibu, bapak-bapak. Iya. Terima kasih atas sedikit sharing-sharingnya Romo. Ini juga barangkali ada kawan-kawan yang mau bertanya ya. Silahkan tinggal chat di komentar aja. Nah mungkin bisa sedikit cerita Romo terkait perjuangan kelompok lintas agama khususnya di Semarang dan Jawa Tengah gitu dalam seperti yang skripsi Romo tulis, disertasi Romo itu soal lingkungan gitu. Utamanya di Kendeng kalau tidak salah Romo. Nah mungkin bisa sedikit cerita soal di Kendeng kondisinya dulu itu gimana dan sekarang itu gimana. Ya, ini bocoran ya, karena kan saya belum ujian. Jadi saya masih draft pertama disertasi sedang diperiksa oleh promotor saya. Saya berterima kasih pada promotor saya, Prof. Widianatro, dan co-promotornya Ibu Murniati, UBS. Prof. Budi itu mantan rektor ya. Kalau rektor ini kan pada periode sebelum ini 2 periode. Atas arahan dan bimbingan beliau, saya mencoba untuk menggali bagaimana kasih merawat lingkungan itu juga ditentukan oleh siapa penggeraknya, pemimpinnya siapa. Jadi kalau mengacu pada ensiklik Laudato Si yang tadi saya sebut, Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si artikel ke-53 itu mengatakan, dalam situasi dunia bumi yang sedang ditimpa krisis 200 tahun terakhir ini, kita membutuhkan kepemimpinan baru yang peduli pada lingkungan, pada generasi sekarang, tetapi juga generasi mendatang. Nah, dari situlah saya kemudian memfokuskan kajian saya pada aspek kepemimpinannya. Kepemimpinan yang dikerjakan bersama-sama, maka disebut interreligius. Ya, apapun agama dan kepercayaan. Kebetulan di sana ada di Rembang itu ada Gusmos yang sangat jelas peduli lingkungan ya, bersama para santrinya. Gusmos itu sangat jelas. Kalau saya sebelum saya berjumpa dengan ibu-ibu pada waktu masih berjuang itu ya saya sowan Gusmos dulu. Kulon nuwun dan nyuwun pangestu. Nah, ketika beliau mengatakan, "Nggih, Romo, kula pangestoni," ya saya berangkat atas restu beliau. Jadi kepedulian beliau dan juga banyak termasuk Gus Yaim, nah, itu para ulama dari kalangan Islam yang sangat peduli, Gus Yahya itu sangat memiliki kepedulian. Ada juga yang meskipun tidak secara eksplisit tapi sebetulnya hatinya itu berjuang untuk itu. Ada Gus Ibaid ya, yang di Pamotan. Jadi sahabat-sahabat saya ini menjadi sosok figur-figur pemimpin yang bagi saya menyertai, berpihak, terlibat bersama masyarakat yang berjuang. Ya, kebetulan bahwa inisiator penggeraknya itu teman-teman Dulur Sikap, ya, Kang Gun dan teman-teman Dulur Sikap di Sukolelopati yang sudah berjuang sebenarnya sejak tahun 2006. Ya, sejak 2006 atas restu dari sesepuh yang disebut Botoh, ya, pemimpinnya itu disebut dalam bahasa mereka Botoh. Itu mendiang Mbah Tarno yang saling sandang dalam usia 101 tahun.
Nah, beliau itu tegas mengatakan pokoknya kita harus menjaga anak cucuku kabeh kudu njogo gendeng sing lestari. Menjaga ngrungkepi ibu bumi, peduli lingkungan, peduli alam, itulah kasih ekologis. Dan ketika kita melakukan dengan cinta, kita mewujudkan sesuatu yang kalau meminjam sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, ada peradaban di situ. Peradaban dalam arti ini adalah sesuatu yang baik yang kita cita-citakan untuk kemaslahatan. Ini Mas Taufik sambil lihat jam, jangan sampai ngabuburitnya lewat ya. Gak ada jam. Ada orang yang lewat tadi, Romo. Sudah imsak belum? Belum, ya? masih lama, Romo, setengah jam lebih. Masih setengah jam ya, jangan lupa. Jadi nanti dengan buka aku ya ikut buka. Ini saya ngabuburitnya nyiapkannya kopi. Bisa buka supaya dingin sehingga nanti begitu buka itu diseruput hangat-hangat, seger gitu ya. Gitu. Jadi latar belakangnya di situ dan teman-teman ini di sana saya menemukan pribadi-pribadi yang begitu mencintai alam semesta, menghormati dan menghargai. Karena itu perlu kita wartakan ketika orang-orang kecil bekerja sama dengan antar mereka, kemudian para ulama hadir. Dari Katolik itu ada beberapa romo, bahkan Bapak Kardinal Suharyo itu selalu hadir. Ya, duet ini aja udah bagi saya Islam Katolik itu sudah kekuatan. Kebetulan memang yang paling menonjol di lapangan itu dua unsur ini. Nah, para ulama dari Islam dan para romo dari Katolik yang di tingkat akar rumput pergerakannya memang dipelopori oleh teman-teman sedulur sikap yang secara agama memang belum diakui, tetapi jangan lupa Gus Dur itu sangat dekat dengan mereka pada waktu masih sugeng dan membela perjuangan mereka. Seluruh keluarga Gus Dur di Ciganjur itu memiliki kepedulian. Saya dalam riset itu saya temukan data-data ketika Presiden Gus Dur itu masih melayani negeri ini, teman-teman ini sobonya Istana Negara. Jadi Mbah Lursikep, Mbah Tarno, Mbah Sampir, kemudian Mbah Wargono, Mbah Wardoyo, yang masih hidup itu kan sekarang yang paling tua Mbah Wardoyo dan Mbah Wargono. Itu sobonya Istana Presiden Gus Dur waktu itu. Karena apa? Karena diterima perjuangan mereka. Jadi itu waktu itu masih ada Pak Bondan Gunawan Komarkum ya, salah satu pangkat Gus Dur dalam aspek-aspek kemanusiaan, perdamaian, persaudaraan. Itu kan Pak Bondan Gunawan punya peranan yang besar. Nah, itu data-data itu yang kemudian membuat saya merumuskan itu kasih sayang pada alam semesta, pada bumi ini dengan keteladanan para pemimpin kita yang bekerja sama untuk merawat bumi, berpihak ya, bersama dengan mereka bisa kembali. Anak-anak muda perlu ke depan kalau mau mengambil salah satu aspek ekologis dari spirit Gus Dur ada di sini. Siap, Bro. Nah, ini ada data-datanya. Ada pertanyaan, Romo. Ada dua pertanyaan tapi tak gabung jadi satu aja, terkait sejak kapan sih mengagumi Gus Dur dan terkait dengan bagaimana cara menghadapi orang-orang intoleran, Romo. Iya, kalau dengan saya itu kan pada awalnya kan sebagai calon pastor saya dekat, saya mengagumi, saya belajar banyak dari Romo Mangun, ya, Romo Mangun Wijoyo. Dan kemudian ternyata Romo Mangun Wijoyo dan Gus Dur itu juga openg, gitu ya, bersahabat mereka. Lah sudah nyantol di situ, gitu, nyambung. Jadi saya sejak masih SMA tahun 84, saya masuk seminari.
Nggak tahu Mas Taufik udah lahir belum tahun 84? Wah, belum Romo, belum dirancang. Belum ya. Jadi tahun 84 saya di Seminari Mertoyudan itu kan belajar dari Romo Mangun. Ya, Romo Mangun sebagai budayawan, sebagai novelis, sebagai sastrawan, sebagai penulis, sebagai cendekiawan lah begitu dengan burung-burung manyarnya dan novelnya itu. Kemudian Gus Dur, Romo Mangun itu kan berelasi ya sebagai cendekiawan, ya, budayawan. Pada waktu itu, mulainya dari aspek kecendekiawanan dan kebudayawanan. Nah, saya sebagai murid kan katut, gitu loh. Katut nyambung. Ini hebat, ini. Pribadi-pribadi ini hebat. Lalu kemudian sebagai pastor, sebagai imam, ternyata pemimpin saya yang mentahbiskan saya, Bapak Kardinal Julius Darmo Atmojo, itu juga bersahabat dengan Gus Dur bersama Ibu Oka, ya Gedong Oka pada waktu itu, Romo Mangun, Pak PH Sumartana. Nah, ini jajaran-jajaran kesepuan pada waktu itu yang bersama-sama menjaga kerukunan bangsa ini yang ada fitrahnya itu dalam keberagaman. Lalu sama seperti Gus Dur, kalau kita menghadapi hal-hal yang berbeda, ya gitu aja kok. Kita nggak usah metenteng, nggak usah metenteng. Dan itu persis yang saya hayati ya, dalam Nostra Aetate, ajaran Konsili Vatikan kedua, diajarkan begini: apabila segala sesuatu tergantung daripadamu, hendaklah kamu menjadi pembawa damai. Nah, bahasa singkatnya 3 kata aja, gitu aja kok repot. 4 kata itu. Jadi kok repotnya itu bukan I don't care about the situation, no. Sebaliknya, in the contrary, justru kita I do care about the situation. Maka nggak usah metenteng, kita cari jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Bahwa ada perbedaan pandangan, paradigma. Ya, kalau mau bercanda ya, mungkin kalau kita dibilang, ya itu apa yang dibuat Romo Budi, dibuat keluarga Gus Dur, teman-teman Gus Dur ini nggak masuk akal. Bukan nggak masuk akal. Akal panjenengan yang dereng masuk gitu loh. Sehingga salah paham. Mengapa salah paham? Karena ada paham-paham yang salah yang dikembangkan. Padahal kebenaran itu kan hakikatnya persatuan, kerukunan, menghargai, bukan kemudian mencegah, menghentikan, menolak. Setiap kali bentuk penolakan itu sudah berlawanan dengan pribadi yang penuh kasih. Maka kalau kita kembali ke topik, menjadi pribadi yang penuh kasih, ya nggak usah jauh-jauh. Patron kita, Gus Durian, ya, Gus Dur itu juga pribadi yang penuh kasih. Beliau itu memberikan dengan seikhlasnya. Siapa yang datang diterima. Semua yang dianiaya itu akan dibela oleh beliau. Dan itu memang butuh proses. Perjalanannya panjang. Non sewu, Gus Dur sendiri kalau saya membaca sejarahnya, kehidupan beliau, proses untuk sampai ke sana pun juga membutuhkan waktu. Jadi tidak semudah membalikkan tangan, ya. Tidak. Tetapi ada proses yang panjang dan proses itu menjadi perjuangan terus-menerus. Maka teman-teman Gus Durian memang panggilan utamanya melanjutkan menjadi pribadi-pribadi yang penuh kasih kepada sesama, kepada semesta, terutama yang mengalami ketidakadilan. Ketidakadilan itu bisa karena sifat eksploitatif, karena perilaku intoleran, karena ketidakpedulian. Itu pesannya. Oke. Sepertinya waktu kita tinggal sedikit, Romo. Aduh, sayang sekali. Nggak bisa lebih lama lagi. Mungkin ada sedikit closing statement, Romo, sebelum kita menyelesaikan.
live streaming kali ini. Ya, kalau closing statementnya justru menjadi open statement. Beranikah teman-teman Gus Durian mengambil segmen peduli lingkungan, peduli alam, urung kepi ibu bumi, membela bumi ini bersama mereka yang membela bumi, seperti Gus Dur melakukannya. Wah, itu bukan closing statement, tapi opening statement. Terbuka, habis ini terserah Anda, gitu ya. Saya menutup dengan kalimat itu, tapi membuka ruang, silahkan teman-teman, nanti welcome kita bisa bekerja sama dalam rangka pergerakan-pergerakan yang lebih, kalau ada eko pesantren, ada eko pasturan, ada eko senaria, ada eko Gus Durian. Gus Durian yang ekologis gitu ya. Siap, Bro. Oke, terima kasih atas waktunya Romo. Mohon maaf kami mengganggu waktu di sela-sela kesibukan Romo gitu. Karena Ya. kalau kami kan biasanya gabut gitu. Nah makanya baik, mungkin kalau sebagai penutup, kalau dari saya secara pribadi ya Romo, saya mengambil kutipan dari lirik lagu band punk. Mungkin kalau punk terkenal dengan istilah-istilah yang keras dan sebagainya gitu. Tapi saya sendiri sebagai seorang punkers dulunya itu ada satu lirik yang bikin saya suka gitu. Kalau tidak salah bunyinya itu hakikatnya manusia semua setara dengan manusia yang lainnya. Perbedaan akan selalu ada, bahkan sampai kita tiada. Maka kita sajikan norma-norma kebaikan sebagai menu utama. Kita ciptakan ruang di mana agama bisa saling bertegur sapa. Karena saya kira sebagai umat beragama kita, ya yang di dalam masjid bersikaplah setuduh masjid, yang di dalam gereja bersikaplah seanggun gereja, yang di dalam pura bersikaplah seindah pura, dan yang di dalam vihara bersikaplah seharum vihara, dan di dalam tempat-tempat agama yang lain bersikaplah sebaik mungkin seperti agamanya masing-masing. Terima kasih atas kehadirannya di kawan-kawan, kepada kawan-kawan dari live streaming pertama kali ini. Nanti seterusnya kami akan ngadain ngabuburit bareng setiap hari Senin dan Kamis, insya Allah dengan tema-tema yang menarik. Ini ide dari Gusmin, Gus Durian Semarang, yakni Mas Faza. Nanti bisa request ke Mas Faza langsung atau bisa DM IG Gus Durian Semarang ini. Matur suwun Romo. Selamat melanjutkan aktivitasnya Romo. Kami, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, berkah dalam. Berkah dalam Romo. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.